Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku? Mudah-mudahan kalian pada hari ini diberikan kesehatan yang baik. Begitu juga dengan ibu. Tapi ibu belum 100% sehat betul karena masih suaranya masih paro. Anak-anak, apakah kalian hari ini sudah siap belajar? Baiklah anak-anak, kita sekarang sudah memasuki di tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan dengan subtema cara tubuh mengolah udara bersih. Kita perhatikan ya gambar di bawah ini. Yang akan kita bahas adalah manusia dan hewannya, di mana kedua makhluk Tuhan ini sama-sama memerlukan apa saja ya? Memerlukan udara, makanan, tempat tinggal, dan perkembangbiakan. Nah, persamaan-samaan itu kita akan pelajari lebih lanjut. Alat pernapasan pada hewan itu bermacam-macam. Yuk kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah alat dan sistem pencernaan pada cacing tanah atau permas. Cacing tanah ini tidak mempunyai pernapasan yang khusus anak-anak. Kenapa? Karena cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing yang selalu basah dan berlendir itu karena untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing sukanya berada di tempat yang basah atau lembab supaya tubuhnya tetap basah dan berlendir. Permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh darah. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Yang kedua, alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Alat pernapasan serangga ini berbeda dengan hewan lain. Kenapa? Karena alat pernapasan serangga berupa trakea. Apa itu trakea? Yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Yang ketiga, alat dan sistem pernapasan pada ikan atau pisces. Ikan bernapas dengan organ khusus yang mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut dengan tutup insang atau operculum. Untuk memperoleh oksigen, mulut ikan dan insang bekerja sama-sama, seperti memompa isap air. Perhatikan pada gambar di bawah ini ya. Yang paling depan adalah rahang, yang kedua insang, yang ketiga tutup insang. Yang keempat, alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Kalian tahu ya, hewan amfibi itu apa? Yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Contohnya adalah katak. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Sedangkan katak setelah dewasa hidup di darat. Dia bernapas dengan menggunakan paru-paru. Contohnya di bawah ini. Yang sebelah kiri ini adalah kecebong, bernapas dengan menggunakan insang. Sedangkan yang sebelah kanan adalah katak dewasa yang bernapas dengan menggunakan paru-paru.
Yang kelima, alat dan sistem pernapasan pada reptil. Kalian tentunya tahu ya contoh-contoh binatang reptil, diantaranya biawak, ular, dan buaya, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, reptil ini bernapas menggunakan paru-paru. Cara-caranya gimana? Nah, yang pertama, udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan dan ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di antara rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan yang tidak dapat memperbesar permukaan paru-paru. Alat dan sistem pernapasan pada burung atau apes. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh darah yang disebut dengan trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat dia tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara yang dihembuskan yaitu dari kantong udara ke paru-paru. Apa itu kantong udara? Kantong udara adalah tempat menyimpan cadangan udara. Yang ketujuh adalah alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Apa itu mamalia? Mamalia adalah hewan yang menyusui. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat seperti sapi, kuda, kerbau. Sedangkan pada mamalia air adalah paus, ikan duyung, dan lumba-lumba. Nah, alat pernapasan pada mamalia ini terdiri dari hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Perhatikan pada gambar di bawah ini. Anak-anak, sekian dulu ya dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Salam.